Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Nuprianto dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen dengan NIM 289215034. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas permasalahan atau pokok permasalahan dari PT Megarsari Makmur. Untuk materi pembahasan yang saya akan sampaikan pada kesempatan kali ini ada beberapa sub. Yang pertama, profil perusahaan, latar belakang masalah, identifikasi masalah, analisis permasalahan, pokok permasalahan, teori yang terkait dan pembahasannya, penyelesaian masalah, dan undang-undang yang telah dilanggar. Oke, kita lanjut. Yang pertama yaitu profil perusahaan, yang mana profil perusahaan PT Megarsari Makmur ini ialah yang terletak di daerah Gunung Putri Bogor, Jawa Barat, yang memproduksi obat nyamuk bermula pada tahun 1996. PT Megarsari Makmur juga banyak memproduksi seperti tisu basah dan berbagai jenis pengharum ruangan. Obat nyamuk HIT juga mengenalkan dirinya sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh untuk kelasnya. Selain di Indonesia, HIT juga mengekspor produknya keluar Indonesia. Untuk latar belakang masalah PT Megarsari Makmur ini ialah obat anti nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megarsari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif propoxur dan diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan saraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker dan hati, dan kanker lambung. HIT yang promosinya sebagai obat anti nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan propoxur tetapi juga diklorvos atau zat turunan klorin yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia. Obat anti nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2,1A atau jenis semprot dan HIT 17L atau cair isi ulang. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megarsari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti nyamuk HIT. Oke, untuk selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah PT Megarsari di sini ada dua. Yang pertama, obat anti nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megarsari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif propoxur dan diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia atau gangguan kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan saraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati, dan kanker lambung. Yang kedua yaitu HIT yang promosinya sebagai obat anti nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan propoxur tetapi juga diklorvos atau zat turunan klorin yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia. Oke, untuk selanjutnya yaitu analisis permasalahan. Untuk analisis permasalahan di sini yaitu ada tiga. Yang pertama, prinsip-prinsip dalam etika bisnis, yaitu prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integritas moral. Yang kedua yakni perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran. Perusahaan berani untuk mengambil tindakan keracunan untuk menekan biaya produksi.
Yang ketiga, yakni perusahaan hanya ingin mendapatkan laba yang besar dan ongkos produksi yang minimal, sehingga mengesampingkan aspek kesehatan konsumsi dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya. Dalam kasus HIT, sengaja menambahkan zat diklorfos untuk membunuh serangga, padahal bila dilihat dari segi kesehatan manusia, zat tersebut bila dihisap oleh saluran pernapasan dapat menimbulkan kanker hati dan lambung. Oke, untuk selanjutnya yakni pokok permasalahan dari PT Megarsari Makmur, yaitu PT Megarsari Makmur telah melanggar pasal 8 ayat 1 tentang pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi standar ketentuan perundang-undang. PT Megarsari Makmur telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen. Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, menemukan penggunaan pestisida pada produk HIT yang menggunakan kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan saraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, dan kanker hati serta kanker lambung. Oke, untuk teori yang terkait yakni pelanggaran etika bisnis, yaitu prinsip kejujuran. Yang kedua, aspek kesehatan konsumen, yakni penggunaan zat berbahaya. Ketiga, penarikan produk dari pasaran. 4, ganti rugi. 5, dampak yang terjadi yaitu kerugian. Keenam adalah pemasaran produk kembali setelah sempat ditarik. Untuk pembahasannya, yaitu pembahasan yang terkait teori yang tadi. Yang pertama, pelanggaran etika bisnisnya, yaitu melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran, yaitu menekan biaya produksi produk. Yang kedua, yaitu aspek kesehatan konsumen, meliputi menyampingkan aspek kesehatan konsumen, yaitu tidak memperingati konsumen bahwa produk HIT tersebut memiliki 2 kandungan zat berbahaya yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Untuk yang ketiga, penarikan produk dari pasaran, yaitu obat HIT anti nyamuk yang diproduksi dinyatakan ditarik dari peredaran karena dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia, seperti pemusnahan produk yang ada di pabrik. Untuk yang keempat, yaitu ganti rugi, seperti memberikan ganti rugi kepada konsumen karena telah merugikan para konsumen. Untuk yang kelima, dampak yang terjadi, yaitu PT Megarsari mengalami banyak kerugian akibat harus menarik produknya di pasaran. Untuk yang terakhir, yakni agar perusahaan tetap berjalan, PT Megarsari mengajukan izin baru untuk memproduksi produk HIT yang baru dengan bahan aman, yaitu Departemen Kesehatan dan Departemen atau Dekan menyatakan produk HIT yang baru dapat diproduksi dan dipasarkan dengan nomor Republik Indonesia 2543-9/2086/S. Oke, untuk penyelesaian masalahnya di sini yaitu pemerintah pihak produsen atau PT Megarsari Makmur menyanggupi untuk menarik semua produk HIT yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksi produk HIT aerosol baru dengan formula yang telah disempurnakan, bebas dari bahan kimia berbahaya. HIT aerosol baru telah lolos uji dan mendapatkan izin dari pemerintah. Pada tanggal 8 September 2006, Departemen Pertanian dengan menyatakan produk HIT aerosol baru dapat diproduksi dan digunakan untuk rumah tangga dengan nomor Republik Indonesia 2543-9/2006/S. Sementara itu, pada tanggal 22 September 2016, Departemen Kesehatan juga mengeluarkan izin yang menyetujui pendistribusinya dan penjualannya di seluruh Indonesia. Oke, untuk selanjutnya yakni undang-undang yang telah dilanggar PT Megarsari Makmur.
Jika dilihat menurut Undang-Undang PT Megarsari Makmur sudah melanggar beberapa pasal, yaitu satu pasal 4 hak konsumen adalah ayat 1 hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Ayat 3 hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. PT Megarsari tidak pernah memberikan peringatan kepada konsumennya tentang adanya zat-zat berbahaya di dalam produk mereka. Akibatnya kesehatan konsumen dibahayakan dengan alasan mengurangi biaya produksi HIT. 2. Pasal 7 kewajiban pelaku usaha adalah ayat 2 memberikan informasi yang benar dan jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. PT Megarsari tidak pernah memberikan indikasi penggunaan pada produk mereka, di mana seharusnya apabila sebuah kamar disemprot dengan pestisida harus dibiarkan selama setengah jam sebelum boleh dimasuki lagi. 3. Pasal 8 ayat 1 pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangnya. Ayat 4 pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. PT Megarsari tetap meluncurkan produk mereka walaupun produk HIT tersebut tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku bagi barang tersebut. Seharusnya produk HIT tersebut sudah ditarik dari peredaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi mereka tetap menjualnya walaupun sudah ada korban dari produknya. 4. Pasal 9 ayat 1 pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ayat 2 ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Ayat 3 pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal interaksi. Menurut pasal tersebut, PT Megarsari harus memberikan ganti rugi kepada konsumen karena telah merugikan para konsumen. Oke, untuk kesimpulannya di sini PT Megarsari Makmur telah melanggar etika dalam berbisnis. Masalah ini terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai kandungan apa saja yang terkandung dalam bentuk produk tersebut sehingga harus memberikan ganti rugi terhadap konsumen dan mengganti produknya yang aman bagi konsumen. PT Megarsari Makmur tetap bisa berjalan atau memasarkan produknya setelah mendapat izin dari Departemen Pertanian atau Depkan dan Departemen Kesehatan atau Depkes sehingga standarnya sebagai perusahaan tidak dicabut oleh pemerintah. Oke, untuk saran dari saya, pelanggaran prinsip etika bisnis yang dilakukan oleh PT Megarsari Makmur yaitu prinsip kejujuran, di mana perusahaan tidak memberikan peringatan kepada konsumennya mengenai kandungan yang ada pada produk mereka yang sangat berbahaya untuk kesehatan, dan perusahaan juga tidak memberi tahu penggunaan dari produk tersebut, yaitu setelah suatu ruangan disemprot oleh produk itu semestinya ditunggu 30 menit terlebih dahulu baru kemudian dapat dimasuki atau digunakan ruangan tersebut. Melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan pada dasarnya boleh dilakukan asal tidak merugikan pihak manapun dan tentu saja pada jalurnya.
Di sini perusahaan seharusnya lebih mementingkan keselamatan konsumen yang menggunakan produknya, karena dengan meletakkan keselamatan konsumen di atas kepentingan perusahaan, maka perusahaan itu sendiri akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena kepercayaan atau loyalitas konsumen terhadap produk itu sendiri. Oke, mungkin itu saja materi pembahasan saya pada hari ini. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.